Assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi dengan saya tentunya. Apa kabar semua pemirsa? Semoga pemirsa sehat-sehat selalu di rumah ya. Kembali saya hadir pada hari ini dalam session yang sama, yaitu akan memberikan suatu tip kembali kepada pemirsa yang di rumah, yaitu bagaimana kita membuat proses srikaya yang luar biasa juga. Adapun resep ini yang sudah saya riset cukup lama sekali, tidak cukup memakan waktu 1-2 hari atau sebulan 2 bulan. Dan resep ini sudah cukup lama sekali, namun tidak pernah saya publikasikan ke masyarakat. Kali ini saya akan coba untuk mempublikasikan seluruh lapisan masyarakat. Jadi apa ilmu-ilmu yang ada pada diri saya, kali ini saya akan coba tuangkan semua di hadapan pemirsa yang terhormat, agar resep-resep ini tentunya dapat bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat. Karena apalah artinya kita punya ilmu, segudang ilmu dalam hal memasak ataupun dalam hal meracik suatu resep-resep. Kalau resep-resep tadi itu ataupun ilmu tadi kita tidak bagikan ke seluruh masyarakat, tentunya akan sia-sia. Nah, untuk itu kali ini saya akan coba sajikan di hadapan masyarakat. Nah, pemirsa, hari ini saya agak nyantai nih. Posisi saya di belakang ada kolam dan saya di bawah pohon yang rindang. Karena saya menginginkan suatu keadaan suasana yang relaksasi, agar memasaknya di dalam keadaan rileks, sehingga hasilnya akan maksimal nantinya ya. Nah, untuk itu pemirsa, sama-sama kita ikutin, kita persiapkan dulu, karena ini hal yang paling terpenting, apa-apa saja yang harus kita persiapkan. Baik pemirsa, untuk bahan yang pertama yaitu sebanyak 400 mili, yaitu santan kental nih ya. Ini sebanyak 400 mili. Pemirsa boleh lihat langsung. Ya. Jadi ini sebanyak pas saya ukur 400 mili. Ini gunakan santan yang kental ya pemirsa ya. Yang kadar airnya itu minim, jangan kita gunakan yang kadar airnya itu banyak. Sebab kalau kita gunakan anti kadar airnya yang banyak, maka untuk hasil teksturnya nanti sangat kurang bagus. Nah, kemudian untuk srikaya ini juga salah satu penentu kualitas yang kita buat. Nah, dalam posisi santan ini kadar airnya minim, maka akan tercipta nanti hasil yang sangat luar biasa. Namun kalau seandainya nanti pemirsa gunakan yang banyak kadar airnya, maka hasil nanti dia akan maksimal tentunya. Ini penting sekali, khususnya untuk santan kental. Jadi pemirsa nanti gunakan santan yang mutunya memang mutu prima ya. Ini salah satu hal yang sangat penting sekali untuk membuat srikaya yang akan kita coba buat pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya pemirsa,
sebanyak 1,5 ons ataupun 150 gram gula pasir. Jadi pemirsa wajib gunakan gula yang warnanya putih bersih. Karena ini ada hubungan nanti dengan warna yang kita buat ya. Agar akurasinya 100% akurat, maka pemirsa boleh lihat, langsung kita timbang juga ya. Kita timbang langsung banyak 1,5 ons, yaitu gula pasir dikurangin 1 ons. Selanjutnya daun pandan. Di hari ini saya gunakan 4 lembar. Ini yang ada di depan tanaman saya digunakan yaitu 4 lembar agar nanti aromanya jauh lebih sempurna ya. Nah, untuk selanjutnya pemirsa, itu sebanyak 3 butir kuning telur. Kita gunakan kuningnya saja, putih jangan disertakan ya. Sebab kalau putihnya nanti disertakan maka dia akan berdampak aroma amis dan kemudian warna daripada serikaya juga ini putihnya sangat berpengaruh. Jadi usahakan putihnya itu jangan sampai tercampur ya. Jadi kita pisahkan, yang kita ambil hanya kuningnya saja. Garam dapur secukupnya seujung sendok ya pemirsa ya. Garam dapur yang kita gunakan untuk sehari-harian. Gunanya yaitu salah satu untuk menambah kelezatan daripada serikaya yang kita buat pada hari ini. 1 saset vanili. Ini fungsinya untuk mengepres tingkat keamisan dan sekaligus mengkombinasikan antara aroma daun pandan dan aroma vanili ini menimbulkan aroma yang sensasi ya pemirsa ya. Jadi kita gunakan 1 saset saja. Nah, ini bahan-bahannya semua pemirsa ya. Dari gula pasir, santan 400 ml, 3 butir kuning telur, kemudian daun pandan, garam, dan vanili 1 saset. Ini persiapkan bahan semua. Nah, ini kita akan campurkan ya pemirsa ya. Nah, langkah awal kita campurkan dulu yaitu separuh gula pasir. Nah, yang separuhnya ini kita pisahkan. Nanti kita gunakan untuk salah satu mewarnai daripada serikaya yang kita buat. Selanjutnya kuning telur 3 butir juga kita gabungkan. Tambah lagi garamnya juga pemirsa. Ini garam kita gabungkan juga. Ini kita gabungkan semua bahan. Ini kita aduk dulu. Ini jangan masukin dulu serta vanili. Vanili nanti boleh belakangan ya. Jadi kita pisahkan. Bahan tersebut ini kita aduk-aduk dulu. Jadi kita aduk-aduk dulu sampai semua bahan ini larut ya, menyatu, baik itu gulanya dan garamnya, berikut santannya ini menyatu jadi satu dia. Sampai kita aduk-aduk sampai gulanya larut, baru nanti kita masak dengan menggunakan kuali ya pemirsa ya. Jadi hari ini kita membuat serikaya yang spesial tentunya pemirsa. Aduk-aduk terus, intinya sampai semua menyatu di satu wadah ini, tidak ada yang masih utuh ya. Baik gulanya, baik telurnya, semuanya itu sudah membaur ataupun tercampur dengan rata ya. Ini sangat mudah sekali pemirsa cara buatnya. Nanti pemirsa nanti boleh coba di rumah. Kalau gagal jangan takut, nanti kita ulangi kembali ya. Sehingga pemirsa dengan sendirinya pada saat ini transfer teknologi, khususnya informasi untuk resep-resep nyampe ke dapur pemirsa tentunya ya. Ini kemudahan untuk proses-proses untuk membuat kaya. Nah, baik pemirsa, ini sudah tercampur semua bahan. Ada telur,
ada gula, ada santan. Nah, setelah ini kelanjutannya kita akan coba untuk memasaknya ya pemirsa ya. Nah, pemirsa ikutin terus, jangan sampai pemirsa nanti terjadi gagal paham ya. Pemirsa yang terhormat, bahwa pembuatan srikaya ini benar-benar dari awal sampai akhir ini saya liput sendiri sehingga pemirsa sendiri bisa melihat langsung bagaimana proses-proses membuat srikaya yang spesial pada hari ini tentunya. Ini persiapannya pemirsa. Kita persiapkan semua dulu kompornya, berikut alat untuk proses memasak. Khususnya hari ini saya gunakan yaitu satu kuali yang cukup luar biasa. Ini kualinya. Ini banyak sekali manfaatnya dan kompor juga yang spesial. Nah, kuali ini bisa kita gunakan juga sebagai proses untuk memanggang ya pemirsa, baik manggang bolu, manggang kik dan lain sebagainya. Jadi hari ini saya gunakan sarana khususnya kuali yang serbaguna pada proses pemasakan srikaya yang luar biasa ini. Kemudian juga diberikan suatu tutup kaca juga nanti di kuali ini pemirsa ya. Jadi ini kita buka dulu sebab kita mau gunakan sebagai alat proses memasak srikaya. Baik pemirsa, kita ikuti terus sampai benar-benar ini nanti masak srikayanya luar biasa juga ya. Pemirsa yang terhormat, bahwa dengan proses-proses yang kita lakukan dari awal nanti hingga akhir semuanya ini natural, tidak ada rekayasa, dan tentunya sebagai persembahan untuk pemirsa, hari ini kita masak srikaya yang spesial tentunya ya. Kita hidupkan dulu kompornya pemirsa. Baik, kompor sudah menyala. Pemirsa bisa lihat bahwa menyalanya kompor ini tidak ada kelihatan apinya untuk awalnya ya. Namun dalam waktu 1 menit ini nanti akan berbentuk berwarna merah kompornya. Untuk tidak lama-lama, baik kita langsung proses masak srikayanya ya. Perhatikan pemirsa ya. Langkah awal, panaskan kuali. Sudah panas. Berikutnya, gunakan api yang sedang. Bahan yang gula separuh tadi kita keramil terlebih dahulu. Ini fungsinya hanya untuk mewarnai ya. Jadi fungsi daripada gula yang kita keramil ini untuk mewarnai. Nah, pemirsa gunakan juga nanti kuali anti lengket yang memenuhi standarisasi ya. Sebab kalau pemirsa tidak menggunakan kuali anti lengket nanti hasilnya tidak akan maksimal nantinya. Jadi kita gunakan hari ini kuali yang benar-benar anti lengketnya cukup bagus. Jadi kita biarkan dulu sampai mencair. Nah, untuk proses daripada keramil gula ini pemirsa, ini salah satu penentu ya. Penentu dalam hal yaitu mewarnai. Jadi kalau pemirsa nanti ingin seandainya warnanya yang agak kemerah-merahan, tentunya saat proses keramil ini nanti agak merahkan ya. Tapi seumpamanya nanti warna kita jangan terlalu warna merah, ini kita buat nanti keramilnya warnanya yang sedang saja. Yang penting pada saat proses khususnya untuk keramil ini jangan terjadi gosong ya pemirsa ya. Sebab kalau ini gosong nanti akan berpengaruh kepada aroma dan citra rasa yang kita hasilkan nantinya. Jadi benar-benar kita jaga. Banyak kadang mereka mengatakan bahwa buat srikaya sebetulnya sangat mudah. Memang benar untuk buat srikaya itu sangat mudah. Tapi untuk mendapatkan citra dan mutu yang prima tentunya, nah ini perlu kita kehati-hatian dalam proses pembuatan yang pemirsa lakukan nanti di rumah ya. Ini sudah mulai mencair pemirsa, perlahan sudah mulai mencair. Sebelum mencair jangan diaduk-aduk dulu pemirsa ya. Nah ini tidak ada saya skip. Tujuannya apa?
Tujuannya nanti kita bisa lihat bahwa untuk proses masak ini berapa lama waktunya ya. Jadi saya mulai lebih kurang, saya mau lihat jamnya dulu bisa, jamnya jam berapa ya. Jadi nanti kita tahu bahwa berapa lama kita proses memasaknya. Oke, dan sekarang 28 menit saya hitung. Nah, sudah mencair seperti ini kita gabungkan ya. Sebab kalau tidak gabung nanti eh, ini menjaga daripada tidak gosong. Jadi ini kita benar gabungkan ya. Nah, setelah mencair seperti ini pemirsa, ini sangat mudah sekali mencairnya. Warnanya juga sudah memenuhi kriteria yang kita harapkan.